Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reskia Ilmi Evelyn dari kelas 2 Kebidanan, perwakilan dari kelompok 6, ingin menjelaskan tentang yang pertama, yaitu adaptasi psikologis pada ibu nifas. Yang pertama itu ada pengertian, adaptasi psikologis merupakan suatu proses penyesuaian baik secara fisik maupun psikologis dari orang tua baru terhadap peran yang berkaitan dengan kehadiran bayi baru lahir, menurut Boba, Laudermilch, dan Jensen 1995. Selanjutnya ada adaptasi psikologis ibu masa nifas. Yang pertama itu ada perubahan psikologis sebenarnya sudah terjadi pada masa kehamilan. Menjadi satu menjelang persalinan, perasaan senang, dan cemas bercampur. Minggu-minggu pertama pada masa nifas merupakan masa rentan bagi seorang ibu. Pada saat yang sama, ibu baru atau primipara mungkin frustasi karena merasa tidak kompeten dalam merawat bayi dan tidak mampu mengontrol situasi. Selanjutnya, itu ada perubahan hormonal yang sangat cepat setelah proses melahirkan juga ikut mempengaruhi keadaan emosi dan proses adaptasi ibu. Selanjutnya ada fase-fase yang dialami ibu. Yang pertama itu ada fase taking in, yang kedua ada fase taking hold, yang ketiga ada fase letting go. Selanjutnya, nah ini penjelasan dari fase taking in, taking hold, dan letting go. Yang pertama itu fase taking in, merupakan fase ketergantungan yang berlangsung dari hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Ibu berfokus terhadap dirinya sendiri sehingga cenderung pasif terhadap lingkungannya. Pada fase ini, kebutuhan istirahat, asupan nutrisi, dan komunikasi yang baik harus dapat terpenuhi. Yang kedua, fase taking hold merupakan fase yang berlangsung antara 3-10 hari setelah melahirkan. Ibu merasa khawatir dan tidak kemampuan dan rasa tanggung jawab dalam merawat bayinya. Perasaan ibu lebih sensitif sehingga mudah tersinggung. Yang ketiga, ini fase letting go. Fase ini merupakan menerima tanggung jawab akan peran barunya sebagai seorang ibu. Fase ini berlangsung selama 10 hari setelah melahirkan. Perawatan ibu terhadap dirinya sendiri meningkat. Rasa percaya diri ibu akan peran barunya mulai tumbuh, lebih mandiri dan memenuhi kebutuhan dirinya dan bayinya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Raja Putri Marisa. Kepada Raja Putri Marisa, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Raja Putri Marisa. Di sini saya akan lanjut hasil diskusi kami tentang postpartum baby blues. Postpartum baby blues atau depresi pasca melahirkan adalah depresi yang dialami seorang ibu setelah melahirkan. Postpartum depresi muncul dalam diri ibu setelah kelahiran bayi dan dapat bertahan sampai waktu yang tidak tertentu, minimal 2 minggu, dan bisa mencapai 12 bulan. Gejala kurang dari 2 minggu sama dengan baby blues. Baby blues syndrome, gejala lebih dari 2 minggu disebut dengan postpartum depresi. Ciri-ciri postpartum baby blues. Yang pertama, merasa cemas berlebihan. Yang kedua, merasa bersalah. Yang ketiga, merasa kesepian, menjadi labil, mudah marah, tersinggung, dan menangis. Yang keempat, menjadi malas makan atau justru makan secara berlebihan. Yang kelima, menjadi pasif, sulit berkonsentrasi, dan malas berkegiatan apapun, termasuk dalam mengurus bayinya. Terus ada sering merasa sedih atau terlihat murung, merasa lemas dan lesu, mudah lelah, nafsu seksual pun menurun. Terus mengalami kesulitan tidur. Terus ada kasus ekstrim atau berniat atau sudah melakukan percobaan bunuh diri atau menyakiti bayinya. Faktor resiko postpartum baby blues. Riwayat depresi yang pernah dialami oleh ibu sebelumnya, kurang dukungan sosial yang memiliki ibu masalah dalam hubungan dengan pasangan,
atau tidak memiliki pasangan. Usia ibu yang masih terlalu muda, terutama remaja, kurangnya kesepian, ibu mengalami perubahan peran setelah melahirkan, kondisi anak yang tidak sesuai harapan, misalnya terlahir kurang sehat, kondisi sosial ekonomi yang kurang memadai. Terus dampak postpartum baby blues. Yang pertama, ikatan emosional antara ibu dengan bayinya menjadi kurang positif. Pengasuhan ibu terhadap bayinya menjadi kurang maksimal secara tidak berlangsung. Berarti perkembangan emosi dan kemampuan berpikir anak dapat menjadi ikut terhambat. Kondisi psikologis ibu dan bayi serta orang-orang di sekitarnya dapat terpengaruh menjadi kurang sehat. Terus mencegah postpartum baby blues. Ibu dapat menceritakan keluh kesah dan kekhawatiran kepada orang terdekat untuk membantu meringankan beban psikologis dan dalam dirinya. Keluarga atau kerabat dapat membangun sistem dukungan untuk ibu sejak sebelum melahirkan. Dukungan emosional, menanyakan kabar ibu, memberikan hiburan kepada ibu, membantu ibu merawat bayinya secara lahir dan bergantian. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Mayuni. Kepada Sri Mayuni kami persilahkan. Mohon maaf Mayuni, suaranya bisa di-mute, unmute. Oke, Kia. Baik. Selanjutnya, menangani postpartum baby blues. Ibu sangat disarankan mencari informasi mengenai postpartum depresi agar mendapat pemahaman yang tepat dan mengenai ciri-ciri yang ada pada dirinya. Ibu dan keluarga kerabat terdekat bersama-sama memantau kemunduran dan kemajuan ibu mengenai postpartum depresi yang dialami ibu. Sistem dukungan sosial tetap harus dipastikan terbangun dengan baik. Yang selanjutnya ada ibu dapat melakukan konseling atau terapi dengan psikolog secara berkala. Ibu dapat bergabung dalam kelompok dukungan berisi sesama ibu yang mengalami masalah yang sama untuk mendapat efek saling menguatkan dan saling mendukung. Selanjutnya, kesedihan dan duka. Kesedihan dan berduka. Berduka yang paling besar adalah disebabkan karena kematian bayi. Meskipun kematian terjadi saat kehamilan, bidan harus memahami psikologi ibu dan ayah untuk membantu mereka melalui pasca berduka dengan cara yang sehat. Berduka adalah respon psikologis terhadap kehilangan. Proses berduka terdiri dari tahap atau fase identifikasi respon tersebut. Tugas berduka, istilah ini diciptakan oleh Liederman, menunjukkan tugas bergerak melalui tahap proses berduka adalah proses normal dan tugas berduka penting agar berduka tetap normal. Kegagalan untuk melakukan tugas berduka biasanya disebabkan keinginan untuk menghindari nyeri yang sangat berat dan stres serta ekspresi yang penuh emosi. Seringkali menyebabkan reaksi berduka abnormal atau patologi. Selanjutnya ada tahap-tahap berduka. Yang pertama ada shock. Shock merupakan respon awal individu terhadap kehilangan. Manifestasi perilaku dan perasaan meliputi penyangkalan, ketidakpercayaan, putus asa, ketakutan, ada ansietas, rasa bersalah, kekosongan, kesendirian, kesepian, isolasi, mati rasa, dan intervensi. Tidak rasional, bermusuhan, kegetiran, berkhianat, frustasi, memberontak, dan kurang konsentrasi. Ada manifestasi klinis, gel distress psikomatik yang berlangsung selama 20-60 menit, menghela nafas panjang, penurunan berat badan, anoreksia, tidur tidak tenang, keletihan dan gelisah, penampilan kurus dan tampak lesu, rasa penuh di tenggorokan, tersedak, nafas pendek, nyeri dada, gemetaran internal, dan kelemahan umum dan kelemahan tertentu pada tungkai.
Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Wulandari. Kepada Sri Wulandari kami persilahkan. Baiklah ya, berduka. Ada penderitaan fase realitas. Penerimaan terhadap fakta kehilangan dan upaya terhadap realitas yang harus ia lakukan terjadi selama periode ini. Contohnya, orang yang berduka, menyesuaikan diri dengan lingkungan tahap ada orang yang disayangi atau menerima fakta adanya pembuatan penyesuaian yang diperlukan dalam kehidupan dan membuat perencanaan karena adanya deformitas. Nyeri karena kehilangan dirasakan secara menyeluruh dalam realitas yang memanjang dan dalam ingatan setiap hari. Setiap saat dan peristiwa yang mengingatkan ekspresi emosi yang penuh penting untuk resolusi yang sehat. Menangis adalah salah satu bentuk pelepasan yang umum. Selain masa ini, kehidupan orang yang berduka terus berlanjut saat individu terus melanjutkan tugas berduka. Dominasi kehilangan secara bertahap menjadi ansietas terhadap masa depan. Resolusi, fase menentukan hubungan baru yang bermakna. Selama periode ini, seseorang yang berduka menerima kehilangan. Penyesuaian telah komplit dan individu kembali pada fungsinya secara penuh. Kemajuan ini berasal dari penanaman kembali emosi seseorang pada hubungan lain yang bermakna. Manifestasi perilaku reaksi berduka abnormal atau patologis meliputi menghindari dan distorsi pernyataan emosi berduka normal. Depresi agitasi. Kondisi psikosomatik mengalami gejala penyakit menular atau terakhir yang diderita orang yang meninggal. Aktivitas yang merusak keberadaan sosial ekonomi di individu, mengalami kehilangan pola interaksi sosial. Lanjut ya. Kemurungan masa nipas disebabkan perubahan dalam tubuh selama kehamilan, persalinan, dan nipas. Kemurungan dalam masa nipas merupakan hal yang umum. Perasaan-perasaan demikian akan hilang dalam 2 minggu setelah melahirkan. Tanda-tanda dan gejala kemurungan masa nipas antara lain emosional, cemas, sedih, khawatir, mudah tersinggung, cemas hilang karena semangat, mudah marah, sedih, tanpa sebab, sering menangis. Etiologi adalah perubahan yang terjadi dalam kehamilan, perubahan cara hidup, perubahan hormonal. Kemurungan dapat menjadi semakin parah akibat ketidaknyamanan jasmani, rasa letih, stres maupun kecemasan. Penata laksanaan adalah bicarakan pada yang dialami ibu. Temani ibu, beri kesempatan ibu untuk bertanya. Berikan dorongan ibu untuk merawat bayinya. Biarkan ibu bersama dengan bayinya. Gunakan obat bila perlu. Terciptanya ikatan ibu dan bayi. Menciptakan ikatan ibu dan bayi dilakukan segera setiap kelahiran dengan cara memotivasi pasangan orang tua untuk memegang dan menyatukan bayinya. Memberi komentar positif meletakkan bayi di samping ibunya. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok 6. 3 materi yang telah dipaparkan dari kelompok 6. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.